bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji nama Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio, video, internet. Dimanapun saudara-saudari berada, kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan pujikan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 356, Terima Kasih Yesusku. Kemudian kita akan bersama bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kembali dari atas, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Segala kita angkat tangan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Hanya karena kemurahan kebaikan-Mu, Tuhan masih beri panjang umur kami, kesehatan kepada kami, terlebih kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan saat ini Tuhan, dalam kebaktian kaum muda, remaja. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini, ada jaminan kepastian bagi kami untuk hidup sekarang di dunia, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan sudah memperjuangkan semua di atas kayu salib bagi kami semua.
untuk kami bisa beribadah melayani Tuhan, untuk bisa meraih janji-janji Tuhan sampai hidup kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Oh, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer sound system, komputer kami, seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio video internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih. Ibadah kami bukan ibadah sia-sia tanpa arti kebiasaan, tapi sungguh lawatan Tuhan ada di tengah kami. Roh Kudus ada di tengah kami. Terima kasih. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, bawa jiwa-jiwa kaum muda untuk datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, baik di sini, di Surabaya, Medan, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Puji nama Tuhan, hanya ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang bisa kita naikkan jika pada sore hari ini kita semua bisa beribadah dan bersekutu di tempat ini. Bersama kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 356. Nyanyian rohani nomor 304, Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, yang kedua, bersama kita bangkit berdiri. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kembali dari atas, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bait yang kedua, Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kornya sekali lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 40, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Bait yang kedua. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kembali dari atas, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Masih tetap saya buka kesempatan bagi saudara-saudari yang masih rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Sambil menunggu, kita akan melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 208, Tuhan Menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Bersama kita bangkit berdiri. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Kembali dari atas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan hiburkan, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada malam hari ini saya menyaksikan tentang dua hal. Yang pertama soal firman yang ada di Kartika Geraha kemarin. Sebelumnya saya ada pergumulan untuk membantu orang tua saya dalam hal ekonomi. Namun saya berdoa, Tuhan bagaimana jalan keluar yang harus saya lakukan. Pertama saya ingin mencoba untuk mengikuti Gojek. Tapi saya di situ tidak mau. Gojek ini sebagai keinginan daging saya, jadi saya berdoa pada Tuhan, bukakan firman Tuhan supaya ada pembukaan jalan bagaimana apa yang harus saya lakukan. Ternyata di ibadah Kartika Geraha pada yang sesi pertama, Tuhan sudah membukakan firman-Nya bahwa saya ini masih kurang mantap dalam pengembalaan. Dalam firman yang di Kartika sesi 1 itu, Tuhan mengingatkan saya, kalau kita sudah mantap dalam pengembalaan, maka yang jasmani pasti Tuhan yang akan mencarikan, Tuhan yang akan berusaha untuk kehidupan kita. Jadi di situ saya tersentak, oh berarti ini bukan waktunya saya untuk bekerja, berarti waktu saya untuk kuliah. Di situ saya mungkin secara ekonomi keluarga saya belum bisa membantu, tapi saya percaya kalau saya mantap dalam pengembalaan, Tuhan akan membukakan jalan dalam hal ekonomi ataupun di bagian jasmani apapun, terutama di studi saya. Hal yang kedua, saya saksikan dari seorang hamba Tuhan dari Malaysia pada saat mengantar ke Surabaya, kita saling berkomunikasi. Dia berkata, terima kasih atas pelayanan dari kaum muda di Kartika Geraha kemarin. Ini bukan merupakan untuk mengagungkan kaum muda, tapi ini merupakan kesaksian bagi seorang hamba Tuhan dari luar, dari jauh saja dia datang ke Indonesia untuk beribadah, untuk berfellowship. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang tersebut. Dan juga saya bisa bersaksi tentang beribadah, tentang berpuasa, dan bagaimana kita beribadah di sini dengan doa semalam suntuk. Dan saya bersaksi bahwa mereka masih perlu firman pengajaran benar, terutama dalam hal puasa. Mereka masih belum mengerti bagaimana cara berpuasa yang benar. Mereka berpuasa sambil, ya kalau orang Malaysia, mereka berkata kalau kita puasa ya tetap
minum air putih karena bagi mereka itu tidak apa-apa. Tapi saya mengingat di situ kita berpuasa menahan daging tanpa makan tanpa minum, itu perbaikan daging yang saya alami di sini untuk berpuasa. Dan saya merasa terberkati dari firman yang ada di Kartika Graha, menguatkan saya dan membuat saya semakin teguh untuk tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tetap berharap pada Tuhan, hanya sharing kepada Tuhan, tidak kepada manusia, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan manusia, kita hanya berharap pada Tuhan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ko Krispus. Puji Tuhan, biarlah kita sebagai kehidupan muda yang penuh kelemahan ini hidup mantap dalam kandang penggembalaan, sebab di situ kita merasakan Gembala Agung yang memelihara hidup kita, dan Tuhan juga akan memakai hidup kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita tetap akan pujikan pujian ini kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Adakah hatimu bertanggungan berat? Adakah bebanmu tak tertanggungkan? Saat tiada lagi jalan keluar,
Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, firman yang adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Firman dan Roh Kudus merupakan dua sayap burung nasar yang besar yang sanggup untuk mengatasi segala persoalan kita di dunia, bahkan sanggup membawa kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Kita akan pujikan pujian kita yang terakhir dari nyanyian tambahan Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kembali dari atas. Firman-Mu berkata kau besertaku. Bersama kita bangkit berdiri. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kita mengangkat tangan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami sedang menghadapi badai gelombang di padang gurun dunia ini, Tuhan, yang seringkali membuat kami tidak berdaya, tersandung jatuh, bahkan rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi, sehingga tidak bisa mencapai Kanaan Samawi, Yerusalem yang baru, seperti yang dialami banyak umat-Mu bangsa Israel yang bangkai-bangkainya bergelimpangan di padang gurun, tidak masuk ke Kanaan, Tuhan. Oh, kami tidak mau hal itu terjadi atas hidup kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kekuatan firman-Mu dalam Roh-Mu yang suci, bagaikan dua sayap burung nasar yang besar yang menolong kami semua, Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci.
mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4, Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah, ya Tuhan, firman yang Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan masalah-masalah kami, air mata kami, menyerahkan kesehatan kami, menyerahkan Tuhan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu memeluk kami, Engkau selalu menggenapi janji atas hidup kami, baik untuk hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini, dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian, dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Puji Tuhan, kita lanjutkan Injil Lukas pasal 11, Injil Lukas pasal yang ke-11, masih ayat 37 sampai 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Jadi ibadah pelayanan ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengutamakan firman Allah, tetapi hanya mengutamakan perkara-perkara luar, perkara jasmani. Ya. Waktu Yesus makan, ya, kemudian mereka mempersoalkan kenapa tidak cuci tangan dan lain-lain. Nah, itu masalah di luar. Jadi sekali lagi, ibadah pelayanan ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengutamakan firman Allah, tidak mengutamakan perkara rohani, tetapi hanya mengutamakan perkara luar, perkara jasmani. Akibatnya dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Kita sudah mempelajari sampai celaka keempat, malam ini celaka kelima. Celaka yang kelima, ayat 47 sampai 51. 47 sampai 51. Ini celaka yang kelima. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan. Jadi di sini ahli Taurat orang Farisi dikecam dengan 6 celaka. Celaka yang kelima, ahli Taurat dan
orang Farisi ini menjadi keturunan pembunuh. Jadi nenek moyangnya membunuh nabi-nabi, mereka bikin makamnya, bikin kuburannya, setuju mereka. Jadi ini menjadi keturunan pembunuh. Ini celaka kelima. Ya, ahli Taurat orang Farisi menjadi keturunan pembunuh. Nah, sekarang keturunan pembunuh itu sama dengan memiliki tabiat kebencian. Keturunan pembunuh itu sama dengan memiliki tabiat kebencian. Memiliki tabiat kebencian. Nah, ini yang tidak boleh. Memiliki tabiat kebencian. Akibatnya apa? Kalau ada tabiat kebencian itu sama dengan keturunan pembunuh. Tabiat kebencian. Akibatnya kalau ada benci, satu, di dalam Yakobus pasal yang ke surat Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kalau dalam terjemahan lama, kedengkian. Nah, kalau ada kedengkian, roh Allah tidak ada. Atau sia-siakah pada sang kamu yang dikatakan oleh kitab, roh yang didudukkannya di dalam kita gemar akan kedengkian? Tidak. Jadi kalau ada kedengkian, roh tidak ada. Pilih salah satu. Kalau kita ada kedengkian, kebencian, tidak ada roh. Kalau tidak ada kebencian, ada Roh Kudus. Jadi ini akibatnya pertama, Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam keturunan pembunuh. Itu saja, keturunan pembunuh memiliki tabiat kebencian. Akibatnya pertama, Roh Kudus tidak mau tinggal di dalamnya. Sama dengan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa Roh Kudus. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Nah ini, kalau ada benci, tidak ada Roh Kudus. Yakobus 1, ayat yang ke-18 sampai 19. Yakobus 1, 18, Yakobus 1, maafkan, bukan Yakobus, Yudas 1, surat Yudas pasal 1, tadi Yakobus 4 ayat 5. Sekarang sebelum kitab Wahyu, Yudas 1 ayat 8, ini praktek. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa Roh Kudus, anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Praktek sehari-hari. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini praktek hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tanpa Roh Kudus, yang ada kebencian. Ya, tanpa Roh Kudus, ada kedengkian, kebencian tanpa alasan. Itu tanpa Roh Kudus. Praktek pertama mengejek. Mereka mengejek, apa yang diejek? Firman pengajaran. Saudara, mengejek tentang kedatangan Yesus kedua kali itu yang diejek. Saudara, mengejek tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu mengejek firman pengajaran yang benar yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga hidup menuruti hawa nafsu daging. Nah, kalau tidak terima firman yang keras, firman pengajaran, mengejek firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itu yang diejek, mana Yesus datang, mana tidak ada. Nah, ini berarti mereka tidak mau disucikan. Nah, sehingga hidup menurut hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging. Hidup menurut hawa nafsu daging. Ya, itulah berbuat dosa, hidup menurut hawa nafsu daging, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Menuruti hawa nafsu daging. Ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa percabulan, kawin mengawinkan, nikah yang salah. Nah, itu semua. Karena menolak firman, mengejek firman.
pengajaran benar, firman yang lebih tajam, firman penyucian yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua. Itu yang diejek. Nah, tidak disucikan, mereka hidup menurut hawa nafsu daging, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Kemudian yang kedua tadi ayat 19, saja, mereka adalah pemecah belah. Nah, ini saja menjadi pemecah belah. Menghancurkan tubuh Kristus. Memecah belah tubuh Kristus. Saja, mau menghancurkan tubuh Kristus. Nah, itu memecah belah. Ini hati-hati saja, menghancurkan tubuh Kristus. Bagaimana bisa memecah belah? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu memecah belah. Saja, yang benar jadi salah. Saja, yang benar jadi salah, dihambat. Yang benar dihambat, dijadikan salah, dihambat. Yang salah dijadikan benar, didukung dan lain-lain. Itu pemecah belah. Itu pemecah belah. Saja, semoga kita bisa mengerti. Kalau yang benar-benar didukung, itu membangun tubuh Kristus. Yang salah kita tinggalkan, itu membangun tubuh Kristus. Tapi ini lain, dibalik pemecah belah. Yang benar jadi salah, saja, dan dihambat, dihalangi, dirintangi yang benar. Nah, yang salah, saja, didukung. Yang salah jadi benar, didukung. Nah, ini memecah belah tubuh Kristus. Memecah belah tubuh Kristus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, hati-hati. Jadi hari-hari ini banyak ya, yang bersifat demikian. Tanpa Roh Kudus. Hanya menghina firman. Ya, tidak mau disucikan, hidup menuruti hawa nafsu. Menjadi pemecah belah. Ini pemecah belah. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, 1 Yohanes 3, 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini keturunan pembunuh. Ya, memiliki tabiat kebencian sehingga tanpa Roh Kudus, hidupnya tanpa Roh Kudus. Nomor satu, tanpa Roh Kudus. Ya, pemecah belah, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Menghina firman, mengolok-olok firman. Yang kedua, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Nah, saja. Jadi menjadi yang kedua, memiliki tabiat kebencian, membenci saudaranya. Membenci saudaranya. Yang kedua, yaitu membenci saudara. Tidak mengasihi saudara seperti diri sendiri. Tidak mengasihi saudara-saudara seperti diri sendiri. Itu membenci saudara. Sama dengan tidak mengasihi saudara seperti diri sendiri. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Itu sama dengan pembunuh. Ya, membenci saudaranya sendiri, tidak mengasihi saudara seperti diri sendiri. Akan mengalami penghukuman Tuhan sampai kebinasaan. Maut. Ya, mengalami penghukuman Tuhan sampai kebinasaan. Mengalami penghukuman Tuhan sampai kebinasaan. Tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal. Ini mengalami penghukuman Tuhan sampai kebinasaan di neraka. Semoga kita bisa mengerti. Jalan keluarnya, saling mengaku, saling mengampuni. Nah, ini jalan keluarnya. Ayo kalau ada kebencian dan lain, ayo jalan keluarnya cuma itu. Oleh dorongan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kita bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Kita bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Itu aja hari-hari ini. Ya, hari-hari ini jangan membenci, rasa tidak suka harus dihilangkan. Nah, sekarang oleh dorongan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kita bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau salah, firman pengajaran menunjukkan dosa-dosa. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi sehingga kita sadar salah. Ya, kemudian menyesal dan bisa mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi.
jika diampuni jangan berbuat dosa. Nah ini satu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menunjuk dosa-dosa kita. Menunjuk dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa sadar, kemudian menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama dan sungguh-sungguh dengan sejujurnya. Dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau berbuat dosa lagi pengampunan batal. Sesudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa pengampunan batal. Berarti dosanya tetap. Misalnya dosa A, kita sudah minta ampun, diampuni. Lalu berbuat lagi, pengampunan batal. Penghukuman jalan. Pengampunan batal, dosanya tetap, penghukuman tetap jalan. Tetap dalam penghukuman. Nah ini, jadi setelah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Setelah diampuni, harus mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Nah, kalau kita sudah diampuni, mengapa tidak mau mengampuni orang lain? Nah ini, kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan batal. Dosa tetap berjalan, dosa tetap, ya, tidak ada pengampunan, dosa tetap diperhitungkan dan penghukuman berjalan. Sesudah diampuni harus mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, pengampunan batal juga. Pengampunan yang kita terima batal juga. Nah, dosa tetap diperhitungkan, penghukuman tetap jalan. Sebagai contoh, orang yang punya utang kepada raja. Orang punya utang kepada raja. Tidak bisa bayar, lalu dia minta ampun. Raja berbelas kasihanlah, aku tidak bisa bayar. Ya sudah, kamu dibebaskan. Senang dia. Keluar dari kerajaan, lihat temannya berhutang. Sini. Aduh kawan, belum bisa, tidak bisa, ayo dicekik, ayo, tidak bisa, ayo bayar. Nah, tidak mengampuni. Maka raja bilang, oh dia masukkan penjara. Loh, berarti utangnya tetap diperhitungkan, hukuman tetap jalan. Jadi ini pegang. Ya, kaum muda kita semua, dimanapun kita berada, ayo supaya tidak ada kebencian dan jangan jadi keturunan pembunuh, ya jalannya saling mengaku, saling mengampuni. Lewat apa? Dorongan firman. Nah, makanya penting dalam ibadah kita mendengar firman pengajaran lebih tajam dari pedang bermata dua, menunjuk dosa yang tersembunyi sehingga kita bisa sadar, menyesali dosa, mengakui dosa-dosa kepada Tuhan. Sesama jika diampuni jangan berbuat dosa. Kalau sudah diampuni kita berbuat dosa lagi, pengampunan batal, dosa tetap diperhitungkan, penghukuman tetap berlaku. Nah, sesudah diampuni juga maka kita harus mengampuni dosa orang lain. Oleh dorongan firman juga. Kalau secara daging, kok enak. Ya, kok enak. Dia berbuat salah, dia menipu saya, dia merugikan saya, kok enak mau diampuni. Tapi kalau dorongan firman harus. Nah, ini setelah diampuni, maka oleh dorongan firman juga, firman pengajaran lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kalau kita sudah diampuni lalu tidak mau mengampuni, kalau kita diampuni dosa oleh Tuhan, tidak mau mengampuni dosa, maka pengampunan batal. Dosa tetap diperhitungkan, penghukuman tetap berjalan. Seperti contoh orang yang berhutang kepada raja, dia dibebaskan, tetapi temannya sendiri berhutang pada dia dicekik, tidak dibebaskan. Maka raja marah, dia diambil kembali. Hutangnya tetap ada saja, hutangnya tetap dan dia dimasukkan penjara, dihukum. Nah, semoga kita mengerti. Ayo kita lawan kebencian hari-hari ini sampai kebencian tanpa alasan. Nah ini saja. Tuhan mengajarkan mengasihi musuh, malah sekarang ini membenci orang benar. Membenci orang dipakai Tuhan. Orang yang salah kita bela. Nah ini yang terjadi dalam gereja Tuhan sekarang. Makanya perlu pedang firman. Saya sedih sekali. Yang benar malah dibenci. Sekarang ini. Yang tidak benar didukung.
Wah, ini pedangnya sudah berkarat. Sudah tidak ada lagi firman. Saudara, ini betul-betul terjadi hari-hari. Menjadi keturunan pembunuh. Ayo kita jangan demikian kaum muda. Ayo pegang pedang firman, jangan diejek. Pegang pedang firman. Memang lama, terlalu keras. Itu pedang firman menolong kita. Salomo tertolong dengan memegang pedang di masa muda. Begitu lepas pedang di masa tua, habis. Ayo kita semua pegang pedang. Untuk bisa mendorong mengaku dosa. Mendorong mengampuni. Kalau sudah saling mengaku, saling mengampuni, maka kalau kita sudah saling mengaku, kalau kita oleh dorongan firman, pengajaran lebih tajam dari pedang bermata bisa saling mengaku, saling mengampuni, maka darah Yesus menghapus segala dosa kita, menghapus segala kepahitan hati, menghapus segala kebencian, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah, kapan Roh Kudus dicurahkan? Kalau hati damai sejahtera. Itu tandanya ada Roh Kudus. Kalau hati benci, pahit, benci, tidak suka, ini tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Ayo belajar ya. Lewat dorongan pedang itu. Kalau diri sendiri, waduh mau ngaku dosa, wah gengsi, nggak mau. Mau mengampuni orang lain, wah dia sudah merugikan saya. Saya sudah difitnah, semua orang sudah, benci saya, wah nggak mau aku mengampuni, nggak diampuni juga. Ayo dorongan firman, pedang firman, mendorong kita mengaku, kita mengampuni, maka darah Yesus membasuh dosa kita, membasuh kepahitan hati, kepedihan hati, kebencian di hati, dibasuh semua. Kita mengalami damai sejahtera dan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Kalau damai sejahtera, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Semoga kita mengerti. Nah, lawan katanya kebencian atau Roh Kudus malam ini. Saudara, kita pilih keturunan pembunuh atau kita pilih keturunan Abraham, Roh Kudus. Keturunan Abraham, bangsa kafir ini keturunan Abraham secara rohani yang berhak menerima Roh Kudus. Nah, kita, saudara, keturunan pembunuh atau keturunan Abraham secara rohani. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kita, terutama bangsa kafir, maka kita menjadi keturunan Abraham. Keturunan Abraham secara rohani. Yang berhak menerima janji Tuhan. Di dalam Galati, mari saya diingatkan, jadi ada dua keturunan pembunuh atau keturunan Abraham, keturunan pembunuh yang dibinasakan atau keturunan Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Galati, surat Galati pasal 3, terutama bangsa kafir kita, ya. Bangsa kafir ini maksudnya keturunan pembunuh, keturunan ular beludak, keturunan pembunuh. Tapi kalau kita bisa terima firman, bisa saling mengaku, saling mengampuni, Roh Kudus dicurahkan, kita menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Galati pasal yang ketiga, surat Galati pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, ya ini semua. Mestinya kita yang dikutuk, dihukum karena dosa. Nah, kalau kita ngaku oleh dorongan firman, ngaku, mengampuni, dia yang tanggung semua di kayu salib. Dia yang dikutuk, dia yang dihukum di kayu salib. Untuk apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, bangsa kafir. Berkat Abraham. Nah, ini berarti kita menjadi keturunan Abraham. Berkat Abraham itu kepada keturunan Abraham. Berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Berkat Abraham sampai kepada keturunannya. Bangsa kafir menjadi keturunan Abraham. Sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan. Jadi kalau saling mengaku, saling mengampuni, dorongan pedang firman, maka darah Yesus menghapus semuanya, segala dosa, kepahitan, kebencian,
maka Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi keturunan Abraham secara rohani yang berhak menerima janji dulu Kanaan Samawi. Dulu Kanaan Timur Tengah. Ya, keturunan Abraham dijanjikan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Sekarang kepada kita Kanaan Samawi, Yerusalem baru. Berhak menerima janji Tuhan. Sampai berkat Tuhan sampai masuk Kanaan Samawi. Yerusalem baru. Kerajaan surga. Ayo malam ini jangan ada kebencian, biar Roh Kudus ada. Roh Kudus dicurahkan. Dicurahkan itu bisa mengurapi, bisa memenuhi, bisa melimpah-limpah dalam hidup kita. Tergantung kebutuhan kita. Ya, dicurahkan atas kita menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Dulu keturunan Abraham jasmani menerima Kanaan jasmani Timur Tengah. Sekarang Kanaan rohani, Kanaan Samawi, Yerusalem baru. Kita keturunan Abraham secara rohani. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita. Roh Kudus mutlak dibutuhkan. Dalam perjalanan ke Kanaan kita mau meraih janji, yaitu Kanaan Samawi. Dulu Israel meraih janji menuju Kanaan Timur Tengah. Harus ada Roh Kudus, tiang awan, tiang api. Harus mutlak. Jadi Roh Kudus mutlak dibutuhkan dalam hidup kita, bangsa kafir. Sebab Roh Kudus merupakan tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun. Jadi Roh Kudus mutlak dibutuhkan dalam hidup kita bangsa kafir. Sebab Roh Kudus merupakan tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun sampai masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Bagi kita sekarang bagi kita bangsa kafir, Roh Kudus adalah tiang awan, tiang api sama dengan uluran tangan Tuhan. Tangan Roh Kudus, tangan Tuhan. Roh Kudus adalah tiang awan, tiang api. Sama dengan uluran tangan Tuhan yang menuntun kita di padang gurun dunia yang tandus dan panas, yang penuh badai. Padang gurun yang tandus, panas, yang penuh badai. Untuk mencapai Kanaan Samawi, kota damai sejahtera, Yerusalem baru kekal selamanya. Nah, perlu dulu Israel jasmani, keturunan Abraham jasmani, perlu tiang awan, tiang api masuk ke Kanaan. Sekarang kita keturunan Abraham secara rohani, bangsa kafir. Nah ini saja, perlu juga Roh Kudus, tiang awan, tiang api, uluran tangan Tuhan untuk bisa mencapai Kanaan Samawi, kota damai sejahtera, Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti kegunaan Roh Kudus atau tiang awan dan tiang api. Ini saja kegunaan Roh Kudus atau tiang awan dan tiang api. Kegunaan Roh Kudus sekarang ini. Ya, kalau dulu membimbing ke Kanaan Timur Tengah, sekarang ke Kanaan Samawi. Kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sama dengan tiang awan. Tiang awan dulu dibagi ya, tiang awan, tiang api. Bagi baru sama-sama. Roh Kudus sama dengan tiang awan siang ini dulu. Kalau siang dalam bentuk awan. Nah, tahu ya, kalau jalan panas-panas tahu-tahu mendung, seperti mendung, gelap sedikit loh. Itu tiang awan. Jadi waktu Israel jalan tidak pakai payung. Tahu jalan di padang gurun itu minta ampun. Ya, Om mau ke toilet aja turun dari bus, lari. Udah kuat, panas. Belum jalan terus itu. Nah, makanya Tuhan kasih tiang awan. Jadi matahari ada awan. Nah, ditahan mataharinya oleh awan. Jadi mereka terus jalan ikuti awan itu, ya agak mendung, nah, agak gelap, agak mendung jalan. Nah, begitu ya. Jadi sepanjang barisan orang Israel agak gelap, mendung karena ditahan. Yang di luar panas. Nah, itu tiang awan. Roh Kudus sama dengan tiang awan untuk menaungi kita. Sekarang kita bangsa kafir. Roh Kudus sama dengan tiang awan untuk menaungi kita di tengah panasnya padang gurun. Panas sekali padang gurun ini. Kalau siang panas sekali, tidak ada ukuran. Kalau malam dingin sekali. Ya, di bawah ukuran normal.
Jadi ini Roh Kudus tiang awan untuk menaungi kita di tengah panasnya padang gurun dunia, panasnya pencobaan di segala bidang. Nah ini sekarang ini susah. Ekonomi pencobaan, cari kerja susah, sekolah susah hari-hari ini. Mau dapat nilai bagus susah, ini pencobaan. Yang mustahil bahkan. Menghadapi pencobaan yang mustahil, sehingga kita tidak layu. Nah, kalau kena panas layu, tidak kering rohani, tidak layu, ditahan oleh Roh Kudus, awan. Nah, menghadapi panas pencobaan di segala bidang yang mustahil, penyakit dan banyak itu pencobaan, kesulitan apa, supaya kita tidak layu, sehingga kita tidak layu, tidak kering rohani, tidak layu, tidak kering rohani. Artinya tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, banyak Israel ini salahkan Musa, terus wah kamu pembohong Musa, dan lain-lain, salahkan Tuhan, bersungut-sungut. Ya, tetapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi selalu mengucap syukur. Dalam pencobaan tidak bersungut, tidak ngomel, tidak saling menyalahkan, tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kalau bersungut-sungut, bangkai bukan mayat, jadi bangkai. Bangkainya berhantaran di padang gurun. Itu kalau bangsa Israel bersungut-sungut dulu, bangkainya berhantaran di padang gurun. Nah, turun derajat. Manusia jadi binatang. Bangkai itu untuk binatang. Manusia jadi binatang. Saudara, nah ini kita harus hati-hati. Betul-betul kita harus hati-hati. Saudara, bangkai-bangkainya itu ada di padang gurun selatan. Ini semoga kita bisa mengerti. Saudara, semoga mengerti. Kemudian yang kedua, artinya, saudara, jadi di waktu panas ada tiang awan supaya kita tidak layu, tidak kering rohani. Artinya tidak bersungut, tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Arti kedua, tidak kecewa, tidak putus asa, nah itu layu. Kecewa, layu. Nah, kalau ada Roh Kudus tidak layu, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak mencari jalan sendiri di luar firman. Nah, banyak, tidak punya uang, nyuri aja. Nah, nilai merosot, ngerpek aja, nyontek aja. Nah, ini mencari jalan keluar, tidak mencari jalan keluar sendiri di luar firman. Jangan. Jangan di luar firman, jangan. Sebab di luar firman itu jalan buntu dan binasa. Di luar firman itu jalan buntu dan binasa. Hati-hati ya, soal perjodohan terutama kaum muda, hati-hati. Jangan cari jalan sendiri di luar firman. Itu jalan buntu dan binasa. Dalam apa saja, menghadapi masa depan, apa saja. Jangan jalan sendiri. Ya, saudara, tetapi tetap percaya berharap Tuhan. Nah itu, saat panas terik matahari ada awan, ada Roh Kudus tiang awan. Menguatkan, tetap percaya berharap Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan bukan yang lain. Sampai tiba waktunya Tuhan menolong kita. Nah ini tiang awan. Ini orang yang ada Roh Kudus, keturunan Abraham rohani. Dibuktikan saat menghadapi panas terik pencobaan, panas terik matahari. Ada tiang awan, Roh Kudus menjadi tiang. Tidak bersungut, tidak ngomel. Tidak saling menyalahkan, tidak salahkan Tuhan. Tapi selalu mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak mencari jalan sendiri di luar firman. Itu jalan buntu. Tetapi tetap percaya berharap Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Sampai tiba waktunya Tuhan menolong kita semua. Kita bertahan. Ada tiang awan, kita bertahan. Ada Roh Kudus. Ayo, gampang kecewa, gampang bangga, gampang. Minta Roh Kudus. Biar kita tetap mengucap syukur, tetap percaya berharap Tuhan. Tidak mengandalkan dia. Semua hanya sarana.
Semuanya sarana. Punya umpama ini, punya toko besar. Kalau tidak ada yang masuk, tidak ada yang beli, apa guna? Punya kebun luas, tanam atau sawah, tanam. Kalau Tuhan tidak tumbuhkan, tidak ada. Semua Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Saya selalu bersaksi untuk jemaat bisa datang kepada Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak bisa saya. Seringkali kami besuk, malam-malam begini, oh ya ingat lama dia. Ya capek-capek saya besuk, datang ketemu orangnya, malam-malam ayo. Tapi dia tidak datang. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Sampai ketakutan itu tante yang nyetir mobil lewat jalan kecil, aduh ya kepapasan mobil saya, aduh harus mundur navigatornya saya, kiri kanan, aduh awas ya. Ketemu orang datang juga. Kalau bukan tangan Tuhan siapa? Nggak bisa kita berusaha silakan, tapi yang menentukan adalah tangan Roh Kudus, tangan Tuhan. Ayo kaum muda, andalkan Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanya sarana. Tapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Yang menentukan. Makanya jangan bangga, jangan pesimis. Tangan Tuhan bisa melakukan apa saja. Tangan Roh Kudus bisa. Nah itu pertama. Ayo kuat ya. Menghadapi, memang harus di padang gurun harus menghadapi panas. Harus, ada pencobaan, ada harus. Harus. Tapi kalau ada tiang awan sudah lain. Teduh kita, bersyukur. Bersyukur itu teduh namanya. Kalau panas ngamuk. Wah panas. Kalau khotbah hasilnya panas. Apalagi lihat jemaat begini, aduh tidak kuat saya. Kalau saya masih kuat nahan. Tapi kalau lihat jemaat sudah begini, aduh sudah cari pengerja. Cepat. Itu panas terik matahari. Tapi kalau ada tiang awan, mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ada Roh Kudus. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak cari jalan sendiri di luar. Tapi tetap percaya berhadap Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan sampai Tuhan menolong kita. Waktunya Tuhan menolong kita. Kedua, kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan tiang api. Menghadapi malam. Tiang api untuk menghadapi malam. Artinya pertama untuk memberi terang di tengah kegelapan padang pasir dulu. Kalau malam gelap padang pasir. Gelap sekali. Gelap. Ya, jadi tiang api untuk menghadapi malam hari. Artinya untuk memberi terang di tengah kegelapan padang gurun dunia. Di akhir zaman. Memberikan terang di tengah kegelapan, di tengah gelapnya padang gurun dunia di akhir zaman. Gelapnya itu adalah dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini kegelapan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin, hati-hati. Saya juga, kita semua hati-hati. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak kuat. Gelap dunia, makanya perlu tiang api. Tiang api itu nyala api itu. Bisa terang. Supaya kita tidak tersandung. Dan tidak terjatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tapi tetap hidup benar dan hidup suci. Nah itu kekuatan Roh Kudus. Banyak sandungan, banyak ini. Kalau tidak ada Roh Kudus rebah sudah. Rebah, tersandung, jatuh, rebah. Apalagi kaum muda rebah tidak bangkit lagi. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita tidak tersandung, tidak terjatuh oleh dosa-dosa sampai puncaknya, tapi hidup benar dan suci. Juga ajaran-ajaran palsu itu kegelapan, hati-hati. Ajaran-ajaran palsu, hati-hati hari-hari ini. Hati-hati hari-hari ini. Ajaran-ajaran palsu. Kita tetap pegang ajaran yang benar. Nah, itu tidak jatuh, tidak tersandung oleh ajaran palsu. Tidak tersandung, tidak jatuh oleh ajaran-ajaran palsu. Kita tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Ini terang api, tiang api, memberi terang. Untuk selain gelap, malam itu selain gelap di padang pasir dingin, sangat dingin. Ya,
tidak wajar ukurannya. Sangat dingin. Kalau siang sangat panas. Kalau dingin, kalau malam sangat dingin. Jadi untuk memberi panas, ada api memberi panas. Untuk memberi panas di tengah dinginnya padang gurun dunia. Memberi panas kepada kita di tengah dinginnya padang gurun dunia. Sehingga kasih tidak menjadi dingin. Ini musim dingin nanti kasih menjadi dingin. Hati-hati. Sehingga kasih menjadi dingin. Hati-hati. Nah, kalau kasih menjadi dingin ya ada kebencian kepada sesama. Pada orang tua malah benci. Kebencian kepada sesama. Kalau kaum muda malah pada orang tua juga benci. Benci aku. Ini jangan. Itu kasih dingin. Kasih menjadi dingin. Kalau orang tua menasihati supaya kaum muda berhasil baik. Ya, menasihati terutama nasihati ibadah nak. Itu baik sekali. Itu orang tua baik sekali. Banyak orang tua menasihati hanya sebatas kuliah itu sudah baik. Ayo kuliah yang benar kamu. Ayo kerja yang benar. Kapan lagi kamu? Itu sudah baik. Tapi yang paling baik ayo ibadah, utamakan ibadah. Itu yang paling baik. Nasihat jangan marah, jangan benci karena nasihat. Itu justru kebaikan orang tua, kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Panas supaya tidak dingin, ya, tidak benci, bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yaitu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Setia berkobar-kobar. Ini mengasihi Tuhan. Tadi mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Itu kasih tidak dingin. Tidak beku. Kalau beku, kasih beku ya, jadi es. Sesuatu yang beku itu jadi es. Nah, saling lempar. Dengan orang tua saling lempar, dengan sesama jangan. Ya, saling mengasihi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Ya, semoga dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yaitu setia berkobar-kobar. Setia menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sebab kalau tidak lagi setia berkobar-kobar kepada Tuhan, nanti berkobar-kobar dalam birahi yang lain. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, itu sama dengan birahi rohani kepada Tuhan. Tidak mau terpisah dari Tuhan. Birahi secara rohani. Maaf ya istilahnya ini. Birahi secara rohani kepada Tuhan. Kalau tidak mau birahi rohani, birahi jasmani itu. Hawa nafsu. Roma 1:27. Roma 1:27. Ini lawan katanya. Jadi kalau kaum muda sudah tidak setia, hati-hati. Sudah tidak birahi rohani, tidak mengasihi Tuhan, tidak birahi rohani kepada Tuhan. Pasti birahi jasmani. Sampai penyimpangan. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan. Ngeri kalau kasih dingin. Kalau kasih dingin, kita kasih kepada Tuhan dingin. Tidak setia, tidak berkobar dalam ibadah. Tidak birahi rohani pada Tuhan. Maka birahi secara daging. Maaf ya, jangankan kaum muda. Sudah suami itu berarti punya istri. Gak ada kepuasan cari laki-laki dengan laki-laki. Lo ngeri, ini betul-betul ngeri. Istri-istri, lo sudah punya suami, lo punya anak, punya ini, sudah punya semua. Tapi cari wanita lain. Bayangkan. Dia sudah cari laki-laki lain, yang suami cari wanita lain. Sudah keberapa, sudah masih tidak puas. Akhirnya laki-laki. Perempuan. Itu kalau sudah tidak mengasihi Tuhan, bahaya. Apalagi kaum muda, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Antara laki perempuan sangat berbahaya. Laki dengan laki sangat berbahaya. Perempuan dengan perempuan sangat berbahaya.
Kalau tidak ada kasih, tidak setia berkobar dalam ibadah. Perhatikan baik. Nah, kalau sudah tidak setia, tidak birahi pada Tuhan, akan birahi secara hawa nafsu, secara daging. Yaitu masuk percabulan dosa Babel. Ya, sampai penyimpangan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mohon maaf kalau saya ngomong ini. Mohon diampuni. Mohon maaf. Sampai dengan binatang pun sudah ditulis. Saya kaget lihat berita. Saya lihat berita di koran. Ya terjadi sudah. Di daerah Kristen, di negara Kristen. Terjadi. Mohon maaf. Ini untuk awasan kepada kita. Saya termasuk. Sudah suami, berarti sudah punya istri, punya anak. Gak bisa kalau tidak setia beribadah melayani Tuhan. Gak bisa, gak tahan. Makanya kalau orang tua tidak setia, doakan. Nasihati, Pak, datang Pak. Gak mungkin, ini pasti berlaku. Ini rumus Alkitab, rumus. Alkitab tuh rumus. Berlaku. Kalau anak tidak setia lagi, orang tua menasihati, jangan dibiarkan. Berlaku nanti, masih kecil. Dari kecil sampai penyakit ayan. Kapan ini sakit ayan, Tuhan tanya. Dari kecil. Tidak ada kecil besar, tua muda. Semua. Ayo sungguh-sungguh. Biar kita setia berkobar. Ada tiang api memanaskan kasih kita kepada sesama. Tidak ada kebencian, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Jangan didukung ya. Kalau kaum muda, aduh aku enggak ibadah ini. Oh ya, enggak apa-apa. Jangan. Sangat berbahaya. Suami-suami, ya aku capek. Oh ya sudah, aku enggak datang juga, aku pijeti sini. Jangan. Sangat berbahaya. Ini rumus. Rumus itu terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya Tuhan tolong kita. Ini yang kedua. Tadi tiang awan. Ayo menghadapi panas terik, tetap mengucap syukur, tetap percaya berharap Tuhan. Pencobaan sampai waktunya Tuhan menolong. Yang kedua menghadapi dingin, ayo mulai kebencian di rumah tangga, kebencian. Ayo jangan saling mengasihi. Mengasihi sama seperti diri sendiri. Sampai mengasihi musuh, orang merugikan kita, kita kasih, kita doakan. Tahan tiang api, panas terus. Kemudian setia berkobar mengasihi Tuhan. Jangan sampai loyo. Kalau sudah tidak bersetia, tidak berkobar, bahaya. Ya, birahi terhadap yang lain. Secara daging. Nah, Tuhan tolong. Ketiga, terakhir. Dicampur. Roh Kudus sama dengan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus sama dengan tiang awan, tiang api. Untuk menaungi kita dari kehancuran dunia. Nah, jadi kalau siang panas, malam dingin, diajar ya. Pelajaran apa itu? IPA ya. Amplitudo suhunya terlalu tinggi. Perbedaan suhunya terlalu tinggi. Siang panas, malam dingin, batu besar. Siang dia panas memuai. Dari sekian kena panas. Malam menyusut. Siang malam lama-lama prul. Jadi pasir, hancur. Sekuat apapun hancur. Sehebat apapun manusia di dunia, kalau tidak punya tiang awan, tiang api, tidak punya Roh Kudus, hancur. Kaya, pandai, kedudukan tinggi, apa hebat. Jadi hamba Tuhan, gerejanya besar. Tapi kalau tanpa tiang awan, tiang api, tidak kuat. Siang disikat oleh panas, memuai. Malam menyusut. Siang memuai, prul, hancur, sungguh-sungguh hancur. Saja, semoga mengerti. Jadi dunia ini mengalami keubahan, tidak tetap dunia ini mengalami keubahan, tapi ke arah kehancuran dan kebinasaan. Dunia tanpa Roh Kudus mengalami keubahan, tetapi ke arah kehancuran dan kebinasaan. Nah, semoga kita tetapi bersyukur. Kalau kita ada Roh Kudus, maka Roh Kudus mengubah kita. Roh Kudus mengubah kita, membaharui, mengubah ke arah kesempurnaan, ke arah yang lebih baik, bahkan sempurna.
Nah, itu perbedaannya. Dunia ini berubah, tanpa Roh Kudus dunia berubah. Tapi ke arah yang jelek dan hancur, buruk dan hancur. Binasa. Tapi kalau kita mempunyai Roh Kudus, siapapun kita, selemah apapun kita, tidak punya kaya, tidak punya pandai, tidak punya kedudukan, tapi punya Roh Kudus, kita berubah ke arah yang lebih baik, bahkan sampai sempurna. Ke arah lebih baik, sampai kepada sempurna. Saja, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini pembaruan oleh Roh Kudus ke arah yang sempurna menuju Yerusalem baru. Ke arah kesempurnaan menuju Yerusalem baru yang kekal. Apa yang harus dibarui, diubahkan? Mulai dari mulut. Yerusalem baru tidak boleh ada dusta. Yerusalem baru tidak boleh ada dusta. Kehidupan yang dibarui tidak boleh ada dusta. Salah satu ayat, Wahyu 21. Kota Yerusalem baru tidak boleh ada dusta. Wahyu 21, 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke kota Yerusalem baru, sesuatu yang najis, sesuatu yang orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak. Tidak boleh ada dusta. Jujur, tulus. Jujur, tulus. Hari-hari. Tidak boleh ada dusta. Jujur, tulus. Iya, iya, tidak. Benar-benar, tidak benar, tidak. Ayo, salah. Ayo, jujur, hari-hari. Tulus. Nah, saya diingatkan selalu. Agar Nabi Yohanes Pembaptis diutus dulu mendahului Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan untuk Yesus. Jalan apa? Gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditutup. Jadi jalan lurus. Nah itu, kalau kita jujur, hati nurani, jujur, tulus, mulut jujur, hatinya tulus. Itu jalan rata. Jalan lurus, jalan rata. Tempat Yesus lewat di sana. Tempatnya Yesus lewat di sana. Ayo malam ini. Saga, malam ini. Saga, kalau masih gunung lembah ular, ya tetapi tidak namun. Aduh, Yesus tidak pernah lewat. Ular yang lewat, setan yang lewat, hancur hidup. Tapi kalau kita sudah lurus malam ini, jujur. Mulut jujur, tidak ada dusta, hati tulus. Tempat Yesus lewat atau melawat kita. Melawat kita. Bartimius buta. Saudara, Bartimius buta. Tapi begitu Yesus melawat, lewat di situ. Langsung celik. Langsung tahu Yerusalem. Dia buta. Tidak tahu arah Yerusalem. Yesus perjalanan menuju Yerusalem. Begitu Yesus lewat, buta pun langsung celik. Ayo malam ini, apa keadaan kita? Kalau sudah tulus, jujur, Yesus lewat. Yesus mengulurkan tangan Roh Kudus. Tangan Yesus Roh Kudus sanggup melakukan apa saja. Kalau dia melawat kita malam. Tangan Yesus Roh Kudus. Kalau Yesus lewat dia mengulurkan tangannya. Tangan Yesus itu Roh Kudus kan. Sanggup melakukan apa saja bagi. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil sanggup. Bartimius buta masalah bertahun-tahun selesai dalam sekejap. Membuat berhasil indah sanggup. Membuat berhasil indah. Saja semua berhasil indah, sanggup. Ayo, yang sudah carut marut dan serahkan kepada Roh Kudus, tiang awan. Ayo, tetap menghadapi pencobaan dan lain-lain, mengucap syukur, percaya berat. Tiang api, ayo jangan dingin, jangan benci, mengasihi, setia berkobar. Yang terakhir, ayo jujur. Tiang awan, tiang api, jangan hancur. Kalau dusta hancur bersama dunia. Tambah jelek, tambah buruk, tambah hancur, tambah binasa. Sampai ke binasa. Tapi kalau dusta sudah, kalau jujur sudah stop. Yesus sudah lewat. Dia menjamah kita dengan tangan Roh Kudus. Dia bisa. Aku menyelesaikan semua masalah. Yang mustahil bertahun-tahun. Dia bisa menjadikan yang buruk jadi baik. Yang hancur jadi baik. Yang tidak ada jadi ada. Nah itu. Tadi yang mustahil selesai, tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada, yang hancur jadi baik. Saudara,
Dia sanggup menjadikan berhasil indah semua. Lebih mudah, saudara. Lebih mudah bagi Tuhan, saudara. Kita seringkali bilang tidak semudah membalik telapak tangan Tidak segampang membalik telapak tangan ini masalah saya ini baik. Tapi kalau Tuhan menjamah melawat, lebih gampang dari membalik telapak tangan. Dia bisa menolong kita. Amin. Lebih gampang dari membalik telapak. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Tidak ada yang mustahil. Ayo periksa hidup kita, apa ada Roh Kudus atau ada kebencian dosa-dosa. Singkirkan, jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada Roh Kudus sudah lebih gampang Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong daripada membalik telapak tangan, lebih gampang menolong. Tuhan tolong. Ayo, semoga tercelik saya juga, ayo. Roh Kudus penting bagi kita. Mutlak harus ada dalam hidup supaya tidak hancur bersama dunia. Dan kalau Yesus datang, tangan Roh Kudus sanggup menuntun kita. Dulu ke Kanaan, bangsa sekarang ke Yerusalem baru. Terus membaharui sampai kalau Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai dengan sorak-sorai, haleluya, haleluya, sorak-sorai bersama dengan Dia selama-lamanya. Tidak ada setetes pun air mata di sana. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo, apapun keadaan kita butuh Roh Kudus. Yang pandai, yang hebat, yang kaya butuh Roh Kudus. Tiang awan, kalau tidak hancur bersama dunia padang pasir. Ya, yang tidak pandai, ya butuh juga Roh Kudus. Supaya tiang awan menaungi kita, tidak bersyukur, tetap percaya berharap Tuhan, mengandalkan Tuhan sampai Dia tolong. Kedua, tetap mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi setia berkobar. Jangan sampai setia berkobar dalam birahi. Ayo setia berkobar lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, berubah. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Berubah. Itu tangan Tuhan menjamah. Mujizat. Tidak ada dusta. Mujizat jasmani terjadi. Yang hancur jadi baik. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Selesai pada waktunya. Berhasil indah sampai sempurna. Jika Tuhan datang, mujizat terakhir sempurna seperti Dia. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Tuhan memberkati kita semua. Yuk bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. 185. Roh Kudus. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari, kalau Tuhan melawat, kita jujur apa adanya malam ini, Tuhan melawat kita. Tangan Yesus, Roh Kudus menjamah. Oh, mujizat terjadi di tengah kita. Bangkit berdiri di tempatnya. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tundukkan kepala yang sudah hafal. Buka hati, buka suara. Karena kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Ini, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan tundukkan kepala, buka hati, buka suara. Penuh kebutuhan, membutuhkan Roh Kudus masing-masing. Haleluya. Tunjukkan yang hancur, tunjukkan yang najis, tunjukkan yang gagal, yang berhasil, tunjukkan semua. Kami butuh Roh Kudus, butuh lawatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami gagal Tuhan, jatuh bangun dalam dosa. Kami sering mengikuti tabiat daging. Oh haleluya. Roh Kudus tolong kami. Ada yang mustahil yang kami hadapi. Oh Roh Kudus tolong kami. Ada waktu sedikit. Kalau ada satu orang mau maju ke depan, berlutut, yang butuh Roh Kudus, jangan ikut-ikut. Tapi jangan gengsi juga dimanapun berada. Surabaya, Medan, semua dimanapun, depan laptop, depan handphone, dan lain-lain. Ada Roh Kudus, ada Tuhan. Jangan menutup jalan tuh. Naik ke atas, jangan menutup jalan. Haleluya. 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 Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Terus buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Buka hati, buka suara, sembah Dia, jujur di hadapannya malam ini. Oh haleluya, 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 oh haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah kami Roh Kudus, jamah. Oh haleluya. Ya laka, 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 ya laka. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Oh ya laka, ya laka, ya laka. Dimanapun kami berada, jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh Yesus melawat kami, tangan Roh Kudus menjamah kami. Oh haleluya. Ya laka, 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 ya laka. Oh haleluya. Mujizat terjadi, terutama pembaruan hidup Tuhan. Mujizat terjadi, ada harapan baru Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa,
Ya lawasa ya lawaka. Oh haleluya. 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 Ya lawasa ya lawaka. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah hamba. Oh haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Jamah kami Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami tidak mampu, kami akan hancur busuk bersama dunia. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Baharui kami malam ini. Oh terima kasih. Terima kasih. Kobarkan kembali kesetiaan kami. Haleluya. Kuatkan kembali, tidak loyo, tidak layu Tuhan. Tetap percaya berharap Engkau, tetap setia berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami dengan tangan Roh Kudus. Mujizat terjadi. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Sementara Dia jalan di tengah kita, melawat kita, Dia mengulurkan tangan kepada kita. Tangan Roh Kudus. Dia tahu apapun keadaanku, keadaanmu, semua dimanapun kita berada. Ayo semua tutup mata. Ada yang mau mengangkat dua tangan, menyambut uluran tangan Roh Kudus. Tangan Yesus melawat kita, menjamah kita semua. Ayo jujur, serahkan semua kepada Dia. Haleluya. 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 Yesus haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus haleluya, haleluya. Yesus jamah kami. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Terutama pembaruan hidup kami. Ayo Tuhan tolong kami. Bisa hidup benar suci, bisa setia berkobar Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari bisa mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Semua berhasil indah Tuhan. Semua selesai pada waktunya. Semua bahagia di dalam Engkau. Sampai sempurna jika Engkau datang. Turunkan tangan. Tuhan tolong. Haleluya. Berjanji pada Tuhan. Sudah yang lama sudah cukup. Sekarang Roh Kudus sudah menguasai kita. Oh haleluya. Haleluya. Yang lama sudah sekian Tuhan. Sudah Kau ampuni. Kami pulang dengan langkah baru. Hidup baru. Yang dikuasai Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih kami menjadi manusia baru hari-hari ini untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Gembalakan kami semua kaum muda di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, dalam negeri luar negeri. Oh Tuhan, semuanya dalam bahasa Indonesia Inggris semua gembalakan, beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Biar Engkau melawat kami, Engkau selalu menjamah dengan tangan Roh Kudus. Mujizat-mujizat selalu terjadi. Pembaruan hidup, pertolongan Tuhan nyata sampai kesempurnaan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Di sini di Surabaya, di Medan, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda bisa ditolong Tuhan, bisa diselamatkan, bisa digembalakan, dan Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Beri beban kepada semua kaum muda untuk memenangkan kaum muda Tuhan.
Seperti tadi kesaksian Tuhan, hamba Tuhan merasakan pelayanan kaum muda Tuhan dalam sangkur juga. Oh haleluya. Kur kaum muda, terima kasih. Biar pakai mereka membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, balaskan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya yang bekerja berkati dengan berkat dari surga, buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil, hutang piutang Tuhan tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua, apapun yang dibutuhkan Tuhan buka jalan semua. Terima kasih, mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah kami, mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah juga beri hikmat akal budi menghadapi UTS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi apapun, Engkau tolong juga. Semua Tuhan lulus dengan baik, naik kelas dengan baik. Namamu dipermuliakan, nilai-nilai merosot, tolong semua. Roh Kudus menolong kami. Giat dalam ibadah pelayanan, giat dalam kuliah, giat dalam sekolah, giat dalam bekerja. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan pergaulan yang baik, pergaulan yang benar, suci Tuhan. Perjodohan terbaik Engkau berikan Tuhan. Yang satu dalam pengajaran yang benar, ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kaum muda, beri ketabahan, berikan masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa kaum muda Engkau menjawab, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan nyata, lawatan Tuhan nyata malam ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing, dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka semua. Terutama selamatkan mereka dan kami bisa taat dengar-dengaran Tuhan. Juga gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat. Terutama pakai dalam pengajaran yang benar Tuhan, jangan yang tidak benar. Tuhan tolong tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami Tuhan yang dengar semuanya. Haleluya. Saya rindu satu kali lagi angkat dua tangan kepada Tuhan. Oh, selagi dia melawat, selagi ada tangan Roh Kudus menjamah, ayo berseru pada dia, jujur di hadapannya. Dimanapun kau muda berada, Medan, Surabaya, dimanapun, depan laptop, dimanapun. Haleluya, angkat dua tangan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terutama pembaharuan hidup kami Tuhan. Jangan tergilas oleh dunia ini. Jangan hancur bersama dunia. Selamatkan kami, sempurnakan kami Tuhan. Juga masalah-masalah kami, masa depan kami, biar Engkau melawat, Engkau menjamah semua. Engkau berikan yang terbaik, tidak ada yang mustahil Tuhan. Sampai kesempurnaan, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memberi persembahan untuk Medan, kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan, 10 sampai 12 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati. 204 nyanyian rohani. Mari segera. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu dalam firman-Mu. Kau nyatakan diriku sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu dalam firman-Mu. Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Kor, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kor, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Puji Tuhan.
Kebaktian kita besok pagi di sini 7 kurang 10. Kebaktian umum di Malang. Kemudian gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan memberi nilai tambah. Ya. Di WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai kebaktian umum. Gunakan hari libur kaum muda untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Di Medan, Hotel Danau Toba International Royal Room jam 19.15. 7.15 malam kebaktian umum. Gunakan hari libur juga untuk datang kepada Tuhan. Ditambah malam juga ya, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kemudian ya, tetap berdoa untuk kebaktian-kebaktian kita di tempat masing-masing, juga untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Selasa di sini pendalaman Alkitab perjamuan suci 5/4, Kamis 5/4 juga kebaktian doa penyembahan. Ya, Sabtu mendatang tetap kaum muda remaja jam 5/4. Surabaya Rebu kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5/4. Kemudian Jumat doa penyembahan 5/4. Baik, di Medan hari Senin 5:30 sore kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan Kamis 5/4 bersamaan dengan di Malang doa penyembahan. Sabtu semua tetap 5/4. Kita menjadi satu semua. Tuhan memberkati. Bantu doa Ibu Kunti yang sakit. Bantu doa Ibu Doriana yang akan pergi ke luar kota. Ya. Mohon bantu doa agar pekerjaan tidak mengganggu ibadah pelayanan. Erwin Putra. Juga bantu doa juga Yoga yang sakit di Surabaya. Ya. Doa yang berulang tahun tanggal 30 September sampai 7 Oktober. Eki Kartikasani 1 Oktober besok. Sinar Adi Putra Munte Sarjana Ekonomi Medan 1 Oktober. Avelino Arthur Isa Eleu Sekolah Minggu 1 Oktober. Ibu Heni Rositawati 2 Oktober. Ibu Wianing Tiningrum Ibu Boyong 2 Oktober. Ibu Teresiana Dewi Ibu Edwin 3 Oktober. Ibu Lili Hasim Ibu Diki Surabaya 3 Oktober. Bapak Untung Aryono 4 Oktober. Bapak Martin Luther Surabaya 4 Oktober. Christine Oktaviana Mani 5 Oktober. Sakaria Nathanael Arthur Sekolah Minggu 5 Oktober. Bapak Darmono Surabaya 5 Oktober. Bapak Andi Hartanto 6 Oktober. Ibu Hana Kristantin Ibu Dedi 6 Oktober. Monika Kristi 6 Oktober. Rina Sihite 6 Oktober. Amon Mandacan 6 Oktober. Bapak Yosip Sayoko 7 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita akan tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan, Ibu Kunti, Saudara Yoga, juga Engkau jamah kiranya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga yang di rumah sakit, Ibu Wangintowe, Engkau jamah juga. Yang di rumah anak Nathanael, Tuhan, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua, kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih juga Tuhan yang berulang tahun. Berikan baik hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Demikian juga Tuhan yang terganggu oleh pekerjaan, terganggu oleh kuliah, sekolah, dan lain-lain dalam ibadah pelayanan. Tolong buka firman, buka jalan. Mujizat terjadi. Tuhan tolong. Ibu Doriana akan keluar kota. Juga Tuhan tolong, kami serahkan dalam tangan, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh. Baik Malang, Surabaya, Medan, semua jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada besok pagi di sini Malang, siang Surabaya, malam di Medan, semua bisa datang kepadamu. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati. Juga perjalanan Ibu Teti sementara di pesawat menuju London, juga Tuhan jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih latihan kur. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.